Kalau kamu kabur, bisa-bisa paman marah besar sama kami. Sobat, si belang ini babi kecil peliharaan paman. Setelah kami mandikan tadi, dia tiba-tiba saja kabur masuk ke kebun karet. Supaya kami pandai merawat ternak dan belajar tanggung jawab, kami anak-anak Nias diberi tanggung jawab memelihara babi kecil atau bahasa kami, bawi harinake. Kalian di rumah punya peliharaan hewan ternak juga gak? Syukurlah, dapat juga nih si belang dan temannya. Lain kali, kalian jangan kabur lagi ya. Kami sekarang membantu paman mengolah kopra asap. Nanti aku perlihatkan deh proses pengasapan kopra hingga menjadi minyak kelapa. Meski sudah dipikul 4 orang, kelapa-kelapa ini tetap terasa berat ya. Bahuku sampai pegal-pegal nih. Untung saja kami hampir sampai. Ini dia tungku pengasapan kelapa milik Paman Dedi. Setiap hari, puluhan hingga ratusan kilogram kelapa kupas diasapi di sini. Tempat ini memang salah satu yang paling besar di kampung kami. Cara pengasapannya begini nih. Kita hidupkan dulu bara apinya. Ada 4 sudut titik hidup api yang sudah diatur paman agar asapnya merata. Ini sih belum seberapa banyak. Kalau tungkunya dibuat penuh, asapnya juga akan banyak sekali loh. Kalau tidak terbiasa, pasti mata akan terasa pedas dan sulit bernafas. Saatnya ke atas. Yuk, kita bantu paman atur kopranya supaya rata keringnya. Proses pengasapan sudah berlangsung sejak subuh tadi kawan. Jadi beberapa sudah banyak yang mulai kering dan siap dipisahkan. Bayangkan saja, setiap 1 kilogram kelapa yang sudah diasap akan mendapatkan untung sekitar Rp5.000. Nah, coba kalikan saja dengan ratusan kilogram setiap harinya. Kalau sudah besar nanti, aku juga mau seperti paman biar bisa traktir teman-temanku yang lucu ini. Eli, Novan dan Piman, ayo lekas, kumpulkan potongan kelapa yang sudah cukup kering ini. Jangan sampai terlalu gosong ya, bisa-bisa nanti tidak laku dijual. Sekarang aku akan tunjukkan pada kalian bagaimana cara mengolah kopra menjadi minyak kelapa. Itu loh, minyak yang suka dipakai ibu masak atau mengurut kaki nenek saat pegal-pegal. Minyak kelapa kan memang punya banyak sekali manfaat kesehatan. Nanti deh, aku ceritakan di rumah ya. Salah satu rutinitas orang-orang di kampung kami, Tureloto, adalah membuat minyak kelapa teman. Biasanya sih tugasnya kakak perempuan. Tapi kalau di keluargaku yang biasa membuat adalah kakak sepupuku namanya Eka. Berhubung kami masih pakai cara paling tradisional, kelapa yang kami pakai adalah yang belum diasapi. Prosesnya akan lebih lama ketimbang pakai kelapa kering. Santan kelapanya pun harus dimasak dalam api bersuhu tetap. Setelah diparut dan dicampur air, santan dimasukkan ke wajan, lalu diaduk terus hingga warnanya mulai berubah. Bolang.
Ako pala ka. Pak guru bilang minyak kelapa lebih sehat dibandingkan jenis minyak sawit. Karena mengandung asam dan lemak tak jenuh yang penting untuk kesehatan jantung kita. Selain itu, minyak kelapa juga lebih ramah lingkungan. Karena kebun kelapa tidak merusak unsur hara tanah seperti kelapa sawit. Luar biasa ya teman-teman. Kami sungguh beruntung masih menggunakan minyak kelapa untuk mengolah makanan kami. Soalnya kalau di kota kan lumayan jarang minyak seperti ini. Nah, 2 botol minyak ini cukup untuk persediaan ibu dan kakak memasak selama seminggu lebih. Kamu lolai. Simsalabim, ini sumur bukan sembarang sumur. Teman, berbeda dengan sumur biasanya. Sumber air ini isinya air asin. Tidak ada yang tahu dari mana air asin ini berasal. Yang pasti sudah dari dulu, masyarakat mengambil dan mengolah air asin ini untuk dijadikan garam. Dengan wadah ini, kami bisa menampung cukup banyak air untuk memenuhi kebutuhan garam di rumah. Teman, kalau ada air asin, kami bisa loh bikin garam sendiri. Pin, cepat toh. Caranya gampang kok. Pertama, masukkan dulu semua airnya. Setelah ditunggu cukup lama, nantinya air akan menyusut dan butiran-butiran garam mulai nampak. Jangan biarkan sampai airnya habis ya. Soalnya nanti garam bisa mengeras di dalam kuali. Sekarang waktunya dipindahkan. Tidak perlu tergesa-gesa kawan, supaya cairannya tidak jatuh. Berbeda dengan garam dapur biasanya, garam gunung dari Long Midang memiliki rasa yang gurih. Jadi ketika memasak pun tidak perlu penyedap rasa lagi loh. Oh iya, pemindahan ini dilakukan agar kadar air dalam garam dapat dihilangkan. Caranya adalah dengan melubangi bagian bawah bambu sampai airnya menetes. Nantinya semua garam yang sudah masuk dalam bambu akan dibakar. Tujuannya agar serbuk asin ini jadi lebih awet. Kalau mau dijual, harganya Rp30.000 per batang bambu. Pulang. Oh, rajin juga anak itu. Oh, rajin megang. Kung ito sa yara mo yan? Ikaw, may matid na suso na katamam prayat ang baklalan. Leko. Pin, chụp tao mẹ. Tao là bắt tao